Eh, jam kerja udah selesai kan? Ya, mau langsung pulang? Yap. Saya anterin. Nggak perlu kok, saya bisa pulang sendiri. Lagian juga abis ini saya perlu ke back spa dulu, jadi bakal lama. Nggak masalah, saya temenin. Oh, abis ke back spa saya juga perlu ke bakery untuk ya beli roti buat sarapan besok pagi. Dan saya nggak tahu mau beli rotinya yang mana, jadi mungkin bakal lebih lama lagi. Kamu mau pergi kemanapun, terus kamu mau berapa lama, saya tetap temenin. Karena saya tahu sekarang kamu pasti nggak bawa mobil kan? Makin lama makin nekat nih si Boski mepet-mepet Mel. What should I do now? Sikap Rizky tuh makin jadi. Padahal dia kan udah tahu gue pacaran sama Tristan. Menurut buku tips penaklukan hati cewek anti gagal yang kemarin gue baca, gue nggak boleh nyerah nawarin bantuan. Karena kebanyakan cewek pasti nggak enak buat nolak. Ayo, kita jalan sekarang. Sekarang Mimi tenang, Mimi ceritain sama Pipi ada apa sih? Ada apa sayang, ada apa? Pipi baca ini. Apa ini? Ini hasil tes DNA Mimi sama Putri? Kok? Iya, Pi. Ternyata benar Putri itu bukan anak Mimi. Mimi yakin? Ini bener gak sih? Mimpi buruk yang selama ini Mimi takut. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Ternyata benar kalau Putri itu bukan anak Mimi. Selama ini Mimi coba cari kebenarannya, supaya Mimi gak ragu. Tapi apa kenyataan yang Mimi dapat? Yang ada Mimi malah tahu kalau sebenarnya Putri memang bukan anak Mimi. Semua ini sulit dipercaya, Mi. Mimi yakin dengan semua ini. Itu hasil yang baru Mimi ambil dari rumah sakit, Pi. Jadi benar, Putri bukan anak kandungnya Mimi. Sekarang yang Mimi rasain, rasanya seluruh dunia Mimi hancur, Pi. Putri yang selama ini Mimi sayang, Mimi besarkan, ternyata bukan anak Mimi. Apalagi selama ini hubungan batin Mimi sama Putri itu dekat sekali ya. Makanya Mimi gak pernah nyangka kalau Putri itu bukan anak Mimi. Mimi tuh sangat menyayangi Putri melebihi apapun, Pi. Mimi gak bisa terima kenyataan ini, Mimi. Karena secara lahir dan batin,
Mimi benar-benar ngerasa Putri itu anak kandung Mimi. Dari sejak Mimi mengandung, melahirkan juga membesarkan Putri. Sedikit pun gak ada terbesit di pikiran Mimi kalau Putri itu bukan anak kandung Mimi. Bahkan waktu Putri pernah kena infeksi virus hepatitis yang mengakibatkan kerusakan permanen pada hatinya. Putri harus menjalani transplantasi hati untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai ibu, perasaanku saat itu akan luluh lantak. Sambil menunggu persiapan operasi, aku pontang-panting mencari biaya operasi yang saat itu hampir 300 juta. Setelah aku menjual semua sisa-sisa harta peninggalan almarhum Mas Jaka, akhirnya Putri siap menjalani operasi. Saat itu aku yang menjadi pendonor buat Putri. Karena ternyata jaringan hatiku cocok dengan jaringan hatinya Putri. Operasi besar itu akhirnya dilakukan. Saat itu, satu-satunya permohonanku adalah transplantasi itu berhasil. Akhirnya, kejadian yang selalu aku minta benar-benar terjadi. Setelah operasi, kondisi Putri mengalami kemajuan pesat. Aku sendiri juga pulih pasca operasi. Dokter mengatakan semuanya berjalan baik. Meskipun saat itu Putri harus tetap mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup lama, supaya tidak ada penolakan dari tubuhnya setelah menerima transplantasi hati. Aku sendiri yang mencangkokkan hatiku buat Putri. Karena aku tuh ibu kandungnya, Pi. Makanya jaringan hatiku sama Putri itu sama, cocok. Makanya Mimi tuh yakin kalau Putri itu anak kandung Mimi. Pipi ngerti. Setelah Putri menjalani operasi transplantasi hati, keajaiban tiba-tiba terjadi. Putri jadi bisa mendengarkan suara hati orang lain. Tapi Putri gak bisa dengar suara hatiku. Mungkin karena dalam hatinya Putri ada jaringan hatiku. Tapi Pipi gak perlu aku ceritakan soal ini.
Biar ini menjadi rahasiaku bersama Putri. Orang lain gak perlu ada yang tahu kalau Putri bisa mendengarkan suara hati orang lain. Mimi udah berusaha, Pi. Tapi Mimi gak bisa. Mimi gak bisa. Karena ternyata hasil tes DNA itu mengatakan lain. Kalau Putri bukan anaknya Mimi. Mimi gak bisa terima, Pi. Putri itu anaknya Mimi, Pi. Putri anaknya Mimi. Pipi ngerti ya udah.